Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semuanya. Pagi hari ini kita akan mulai renungan firman Tuhan, dan saya mengajak sebelumnya untuk bersama-sama berdoa dalam hati sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mulai renungan firman Tuhan. Saya mengajak terlebih dahulu untuk menaikkan pujian Kidung Rohani nomor 10. Mari kita menaikkan pujian tersebut. Kidung Rohani nomor 10, naikkan bait 1 dan bait yang ketiga saja. Muliakan Yesus yang Maha Kuasa, muliakan Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Muliakan Yesus Tuhanku. 3. Muliakan Yesus yang segera datang. Muliakan Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya. Muliakan Yesus Tuhanku. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak untuk berdoa. Kita doa yang diajar oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kembali saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua yang sini ada di partisipan Zoom. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan saya berikan judul Satu Lidah. Satu lidah. Bapak Ibu sekalian serta anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, kita mengenal sebuah ini istilah atau ungkapan. Mulutmu harimau. Kalau mau dijadikan sebuah pertanyaan, ungkapan atau istilah ini sebenarnya ini istilah untuk siapa? Untuk pribadi yang banyak berkata-kata, banyak melontarkan ucapan, atau kemudian yang mendengarkan ucapan lalu kemudian dia melontarkan juga ucapan dan kemudian salah ucapan itu, baik salah dalam arti benar-benar salah ataupun mungkin disalahartikan, sehingga yang mengucapkan juga harus merenungkan, iya ya, mulutmu harimaumu. Yang mendengarkan kemudian karena mengomentari salah, akhirnya apa? Iya ya, mulutmu adalah harimaumu. Seorang ibu, dia menjadi curahan hati dari sahabatnya. Ibu ini bercerita kepada saya, Pak Pendeta, apakah saya salah bicara, salah ngomong? Lalu saya bertanya kepada ibu ini, kenapa ibu bertanya demikian kepada saya? Dia menceritakan, seorang sahabatnya mencurahkan isi hatinya. Kemudian ibu ini yang sebagai sahabatnya yang menjadi pendengar, dan kemudian setelah sekalian mendengar, mencoba untuk memberikan sebuah pandangan. Seperti ini pandangan si ibu ini. Apa yang kau ceritakan kepada saya, itu semua adalah sampah bagi kami. Maka lupakanlah itu. Jangan biarkan ada dalam hatimu.
Setelah ibu ini berkata demi kepada sahabatnya, lalu sahabatnya menjadi marah. Dan dia kemudian melontarkan perkataan seperti ini kepada ibu ini. Kalau seperti itu, berarti dari pagi sampai siang ini, saya mencurahkan isi hati saya, masalah saya, kok anggap sampah. Saya sangat tidak suka, saya sangat tersinggung. Ada di sini, apa yang kita bisa renungkan? Kembali ini sebuah ilustrasi. Tua Yakobus yang adalah merupakan adik dari Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah nasihat. Itu dari satu lidah. Mari kita bersama-sama. Kitab Yakobus pasal yang ketiga. Mari kita buka Yakobus pasal 3 ayat 10 dan sampai ayat yang ke-12. Yakobus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Bagaimana Yakobus mengingatkan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Yakobus berkata, saudara-saudaraku. Jadi dari satu mulut, satu lidah digambarkan di situ. Dapat yang disebut keluar berkat dan juga dapat yang disebut keluar kutuk. Tetapi Yakobus menasehatkan tidak boleh demikian terjadi. Bagaimana mungkin sumber air memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Demikian buah. Adakah buah ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Mari kita bersama-sama. Kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan dan diberikan satu mulut, satu lidah. Tapi berhati-hatilah, dari perkataan-perkataan kita ucapkan bisa menimbulkan masalah. Dan kita renungkan bersama-sama. Sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, tidak boleh demikian. Dari mulut kita keluar berkat, dari lidah kita juga keluar kutuk. Yang ada harusnya apa? Berkat. Yang ada harusnya apa? Buah zaitun. Yang ada harusnya apa? Buah yang keluar dari pokok anggur. Semua yang manis, semua yang didengar, semua yang patut dipuji, hendaklah kita lakukan itu. Maka mari dari satu lidah kita perhatikan baik-baik. Dan memang kita harus berhati-hati. Karena Alkitab di sini memberikan nasihat melalui Yakobus bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat mengendalikan yang disebut dengan lidah. Artinya betapa sulitnya kita mengendalikan apa yang kita ucapkan. Tetapi Yakobus mengatakan adalah orang sempurna jika dapat mengendalikan lidah. Karena lidah yang dikatakan seperti kemudi, kalau kita bisa kendalikan, maka kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Maka pada pagi hari ini saya mengajak semua untuk merenungkan. Biarlah lidah kita mengeluarkan berkat. Biar lidah kita mengeluarkan yang disebut dengan buah zaitun. Biar lidah kita mengeluarkan yang disebut juga dengan buah dari pokok anggur. Sehingga ketika orang mendengar terbangun, ketika orang mendengar termotivasi, ketika orang mendengar kemudian akhirnya bisa menemukan solusi yang terbaik. Jangan sampai ungkapan tadi, mulutmu adalah harimaumu, justru malah kemudian mendatangkan hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, anak-anak, mari kita gunakan mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan, lidah kita untuk kemuliaan namanya. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi bahan renungan pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita. Amin. Mari kita akan akhiri renungan firman Tuhan dengan berdoa. Doakan saya pimpin.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepada jika pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang indah, sebelum kami melakukan aktivitas kami diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman satu lidah. Kami saat ini adalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Maka kami belajar dari lidah yang Kau ciptakan ini, dari mulut yang saat ini merupakan rumah daripada lidah, mengeluarkan yang disebut dengan berkat. Jangan sampai berkat keluar, kutuk keluar. Dan kami mau belajar agar dari lidah kami ini, seperti yang dikatakan oleh Alkitab, keluarlah yang dinamakan buah zaitun. Keluarlah yang disebut dengan buah dari pokok anggur saja, dan bukan dari buah-buah yang lain. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, yaitu belajar dan juga mengajar dan juga mungkin bekerja. Biarlah kiranya kuat kuasa-Mu menyertai kami semua, hikmat-Mu beserta kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau dari sekarang ke selamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.